Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz Syamsuddin Sirah MPD sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Akhlak Tasawuf ini. Langsung saja, saya di sini akan menyelesaikan tugas video saya, yaitu jurnal yang keempat dari materi akhlak tasawuf saya yang berjudul orientasi dalam tasawuf. Jadi video kali ini jurnal yang keempat saya ya, dari 10 jurnal. Kita langsung saja masuk ke jurnal yang pertama, yaitu orientasi tasawuf Jalaluddin Rumi dalam konsep mahabbah ilallah. Sumbernya yaitu Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman. Kemudian pengertian dari jurnal ini yaitu orientasi tasawuf Rumi berfokus pada mahabbah ilallah sebagai proses pembersihan jiwa menuju kesempurnaan spiritual melalui cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari jurnal ini yaitu menjelaskan bagaimana cinta kepada Allah membimbing manusia dari negatif ke positif, memberikan kedamaian jiwa dan penerangan rohani. Kemudian metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu analisis konten dokumen dari berbagai sumber tulisan Rumi. Kelebihan pada jurnal ini yaitu memberikan wawasan yang sangat mendalam tentang dimensi emosional tasawuf. Kekurangan pada jurnal ini yaitu terbatas pada satu tokoh, kurang perbandingan historis. Kemudian kita masuk jurnal yang kedua yaitu pendapat orientalis tentang tasawuf. Sumbernya repositori UIN Malang. Kemudian kita masuk ke pengertiannya yaitu orientasi tasawuf dilihat sebagai ilmu pensucian jiwa untuk kebahagiaan akhirat dengan kritik orientalis bahwa asalnya dari luar Islam, Persia, Kristen, India, dan Yunani. Kemudian tujuan jurnal ini yaitu mengulas asal-usul orientalis dan tanggapan Muslim terhadap teori eksternal tasawuf. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif historis dengan library research, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kemudian kelebihan pada jurnal ini yaitu komprehensif dalam merangkum teori orientalis. Kekurangannya berpotensi bias eurosentris, kurang data empiris kontemporernya. Kemudian kita masuk ke jurnal yang ketiga yaitu tasawuf dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sumatera Utara. Kemudian pengertian pada jurnal ini yaitu orientasi tasawuf sebagai pendekatan spiritual berbasis Al-Quran dan hadis untuk mencapai ma'rifatullah melalui pemurnian jiwa. Tujuan dari jurnal ini yaitu mengungkap hakikat tasawuf sesuai sumber primer Islam untuk membimbing salik. Metodenya adalah analisis teks Al-Quran dan hadis dengan pendekatan tafsir. Kelebihan pada jurnal ini yaitu kuat dasar syariat. Kekurangannya yaitu kurang eksplorasi pengaruh budaya lokal. Kemudian kita masuk ke jurnal yang keempat yaitu orientasi tentang tasawuf. Sumbernya yaitu pengertiannya adalah orientasi tasawuf mencakup etimologi, terminologi, dan dasar Al-Quran untuk pembagian makom spiritual. Kemudian tujuan dari jurnal ini yaitu menjelaskan fondasi tasawuf secara linguistik dan syariat. Kemudian metode yang digunakan adalah kajian pustaka etimologis dan terminologis. Kelebihan pada jurnal ini yaitu sederhana dan aksesibel. Kekurangannya kurang kedalaman empiris atau studi kasus. Kemudian yang kelima adalah The Orientalist Opinion Tasawuf. Sumbernya adalah Raudhah
jurnalnya Tarbiyah Islamiyah. Pengertiannya adalah orientasi tasawuf sebagai pensucian naluri manusia dengan pandangan orientalis tentang asal filsafat eksternal. Tujuannya mengulas pendapat orientalis tentang asal tasawuf. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah kualitatif dengan pendekatan historis dan literatur review. Kelebihan pada jurnal ini yaitu detail tanggapan terhadap orientalis. Kekurangannya fokus ke barat. Minim perspektif Asia Tenggara. Kemudian yang keenam adalah interkoneksitas tasawuf falsafi dan tasawuf. Sumbernya Garuda Kemdikbud. Pengertiannya adalah orientasi tasawuf falsafi menggabungkan intuisi mistik dengan demonstrasi rasional berbasis Al-Quran dan Sunnah. Tujuan dalam jurnal ini yaitu menghubungkan dua orientasi tasawuf, yaitu moral dan rasional. Metodenya adalah analisis interkoneksi ajaran sufi. Kelebihan pada jurnal ini yaitu sinergi hati dan akal. Kekurangannya adalah yakni kompleks untuk pemula. Kemudian jurnal yang ketujuh, Sufisme Idris Syah sebagai kontraformalisme agama. Sumbernya yaitu Jurnal Studi Agama UIN Raden Fatah. Kemudian pengertiannya adalah orientasi tasawuf Idris Syah menolak formalisme agama yang eksklusif, promosi inklusivitas evolusioner. Tujuan pada jurnal ini yaitu melawan radikalisme melalui tasawuf toleran. Metodenya adalah library research analisis tulisan Syah. Kelebihan pada jurnal ini relevan kontemporer. Kekurangannya kurang konteks Indonesianya. Kemudian yang kedelapan, tasawuf dan modernitas. Sumbernya adalah Jurnal Al-Hikmah IAIN Pontianak. Pengertiannya adalah orientasi tasawuf modern untuk menyelamatkan dari syirik dan melepaskan keterikatan duniawi. Tujuannya yaitu mencapai dunia utama tasawuf di era modern. Metode yang digunakannya adalah kajian konseptual tasawuf. Kelebihan pada jurnal ini yaitu adaptif modern. Kekurangannya adalah abstrak tanpa data empiris. Kemudian yang kesembilan yaitu nilai-nilai pendidikan Islam pada pemikiran tasawuf. Sumbernya jurnal kreatif. Pengertiannya yaitu orientasi tasawuf dalam pendidikan Islam untuk pembentukan karakter spiritual. Tujuan pada jurnal ini yaitu mengintegrasikan nilai tasawuf ke pendidikan. Metodenya adalah studi pemikiran pendidikan. Kelebihan pada jurnal ini yaitu aplikatif pendidikan. Kekurangannya yaitu fokus sempit pada nilai. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu karakter historis. Sumbernya yaitu kita masuk ke jurnal yang terakhir yaitu karakter historis Sufisme. Sumbernya repositori UINSA. Pengertian dari jurnal ini yaitu orientasi Sufisme sebagai aktualisasi tasawuf pemurnian jiwa historis berbasis ihsan Nabi. Tujuan dari jurnal ini yaitu mengkaji karakter historis Sufisme per periodisasi. Metodenya adalah analisis dokumen. Kemudian kelebihannya yaitu kaya konteks sejarah. Kekurangannya adalah kurang update dengan isu terkini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.